Baru-baru ini kita kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Volunteer. Nama rangkaian kita di Tanah Datar juga ada itu brand kopi. Brand kopi. Jadi selamat datang Bro Habibie. Telah datang di podcast kita Temu Tamu. Gimana kabarnya Bro? Alhamdulillah baik Bro. Gua ngundang lu di sini karena gua nggak tahu nih. Kemarin gua udah ngundang Husen. Sekarang gua ngundang lu karena bagi gua Bro adalah salah satu pemuda kreatif di Tanah Datar. Di bidang konveksi sih. Yeah. Bagi teman-teman semuanya yang belum tahu nih, Bro Habibie adalah ownernya di Kurambia, betul Ya, kan? Kurambia itu namanya dari mana nih Bang? Sebenarnya Kurambia itu kan kalau dibawakan ke Minang ya, itu lebih ke sebuah pisau ya kan, pisau yang dipakai oleh pesilat di Minang. Nah itu yang gua ambil, gua jadikan nama brand. Nah awalnya dulu itu tahun 2016 gua mulai nggak pikirannya apa sih yang buat nama brand yang bisa diangkat gitu kan. Gua mulai searching di Google, mulai ya cari lah, mulai dari rangkiang dulu, mulai ada kepikiran rangkiang, ada kepikiran lagi kalau rangkiang nggak mungkin, nggak mungkin kopi kan, orang lebih kopi rangkiang. Ya satu lagi kalau untuk nama rangkiang kita di Tanah Datar juga ada itu brand kopi. Brand kopi. Jadi gua lihat ada nih pisau yang asli Minang, yang gue sendiri belum tahu waktu itu. Gue searching. Dan itu udah sampai ke Amerika, yang pakai marinir di Amerika. Di Indonesia sendiri itu baru orang mengenalnya pas filmnya Merantau. Itu tahun berapa sih film Merantau? Gue lupa gitu kan. Ya itulah setelah, karena gue dulu berdua mulai awal itu kita berdua. Gue konsultasiin namanya gimana kalau Kurambia aja. Kurambia lebih kepada dia pisaunya kecil, mengindikasikan kita nih mulai dari yang kecil dulu. Nah itu nama Kurambia ini dijadikan sebuah brand itu awalnya udah mulai ke bidang sablon baju, atau ada kegiatan sebelum nyablon? Kurambia ini memang awal kita memang di sablon. Kita memang di sablon. Memang basic kita di sablon pertama karena melihat pertama modal kan. Kalau kita langsung ke ngebrand, pertama kita belum tahu apa sih itu brand. Apa sih itu, kita cuman taunya waktu dulu ada brand-brand kayak Pakele, Kapuyua, brand-brand di Buki gitu kan. Ya udahlah kita coba bikin gitu. Cuman kita bedanya kita mulainya dari sablon dulu. Memang dari nol banget gitu. Kita belajar nyablon. Manual ya? Manual. Kita belajar manual. Kalau orang-orang kan bikin brand, dia nyari vendor. Tukang sablonnya ada gitu kan. Tukang jahitnya ada. Kalau kita memang benar-benar dari nol, memang kita belajar nyablon gimana, terus masalah tintanya gimana, terus kita sampai belajar ke Jogja. Di sana kita belajar sampai 1 minggu di workshop teman-teman di Jogja. Kita sharing bagaimana sih nyablon itu gimana. Nah itu belum Kurambia hanya sekedar belum ada artikel lah tiba. Belum ada produk yang kita hasilkan, baru hanya sekedar wacana. Cuman kita udah punya keinginan, kita mulai dari nyablon. Nah, tadi berdiri Kurambia tahun 2016.
Mulainya 2016. Mulai 2016. Nah, bro, kenapa sih milih bermain atau memiliki usaha di bidang sablon, di bidang baju kaos gitu? Oke. Karena kan banyak kan pemuda-pemuda sekarang pengennya ya jadi aparat lah, atau jadi pengusaha yang cukup berkelas atau apa gitu kan. Karena kita pemuda lebih gimana ya, nggak terlalu mentingin ke bidang-bidang seni gitu. Nah, soalnya bro bermain di bidang seni nih. Nah, emang dari dulu sebelum 2016 udah bermain di bidang konveksi, sablon atau gimana gitu? Basic bro apa sih? Gua basic kuliah atau gimana, pendidikan? Pendidikan. Gua tamat SMA 2009. Gue lahir di Batu Sangkar ya. Gue lahir di Batu Sangkar, SD di Batu Sangkar, SD 11 komplek. Terus gue setelah tamat SD, gue merantau mondok di pesantren. Gue mondok di Indramayu, Jawa Barat, sampai tamat SMA 2009. Gua ngelanjutin kuliah itu pertanian. Gua masuk di Fakultas Pertanian di Jawa juga, di Jawa Barat. 1 tahun, 2 tahun lagi, 1 tahun gua kuliah, 2 tahun gua ngajar di SD. 2 tahun duanya ngajar di SD dari 2010 sampai 2012. 2012 gua balik ke Batu Sangkar, ngelanjutin lagi. Mulai dari awal lagi, dari semester 1 gua ngambil manajemen syariah di Stein Batu Sangkar. Rentetan pendidikan seperti itu. Iya, agak kacau. Lari ke sablon ini gimana nih bro? Makanya gue bilang sebelum di 2016 ini berdiri Kurambia, bro basicnya di mana? Kenapa bisa milih ke sablon baju gitu? Sebenarnya gimana ya? Gue lebih sebelum gue tertarik ke sablon, gue kan aktif di organisasi di kampus. Gue aktif di organisasi di kampus. Di situ gue mengikuti pelatihan workshop sablon. Nah, yang diselenggarakan di organisasi di kampus. Nah, pas di workshop itu gue ketemu teman-teman, beberapa teman-teman lah ya, yang emang punya. Jadi waktu itu belum tahun 2013 itu belum terlalu digital printing itu belum terlalu banyak ya kayak sekarang. Orang itu ngeprint sertifikat masih susah. Jadi gua sama beberapa teman-teman bikin usaha ngeprint sertifikat, bikin plakat. Ya kita ngoper aja dulu ya kan. Nah, ketika ada workshop sablon, ya kayak ada gue juga ada basic di Corel, ada basic di Photoshop, terus gue bisa lah sedikit-sedikit ngedesain gitu kan. Nah, dapat ilmu sablon, gue terapin, enak loh, nyablon ini kata gue. Terus waktu 2014 gua ngundang Bang Khalid sama Bang Fefiruji, itu ownernya Tangkele. Kalau waktu itu 2014 gua ngundang di organisasi kampus. Nah, di situ kita sharing masalah tentang usaha kaos. Nah, sebelum itu gua juga kerja di 2012, mulai gua di Batu Sangkar, gua kerja di pasar, di pasar Batu Sangkar, tepatnya di toko Arafah waktu itu. Gua kerja sambil kuliah juga. Jadi gua memang gimana ya? Mungkin udah dagang itu udah mendarah daging di gua. Terlebih gua belajar juga gimana berdagang di pasar gitu kan. Mungkin itu udah menjadi sebuah passion juga. Jadi ide kreatif ini berdirinya Kurambia emang dari awal, memang dasarnya itu emang otodidak. Dari kesenangan ngedesain,
Iya, iya, iya. Ya, berarti dari kesenangan jatuhnya. Mulanya Kurambi ini diawali dengan kesenangan. Iya, kesenangan. Malahan apa namanya, orang tua gua itu maunya gua jadi PNS. Nah, ya. Gua secara pribadi gua nggak nolak untuk PNS, cuman secara idealisme gua kalau bisa ada yang lain yang bisa gua kerjain, gua akan kerjain yang lain dulu gitu. Ya, soalnya menurut gua brand Kurambia ini 2018 udah brand besar dalam bidang baju di Batu Sangkar. Nah, karena di 2018 gue ikut kegiatan Festival Pesona Budaya Minangkabau, itu yang penari masalnya pakai baju sablonan dari Kurambia gitu. Nah, jadi 2 tahun bro, di waktu itu 2016 sampai 2018, 2 tahun bro menekuni bidang ini, bisa bawa brand nama Kurambia itu ke topnya Tanah Datar. Belum. Dan gua salut sama lo. Nah, dari itu semua, gua mau nanya nih, permasalahan atau kesulitan yang bro rasain dalam bangun brand ini. Oke, dulu 2016 gua mulai Maret ya. Maret, sekarang April ya, berarti Maret kemarin Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Maret itu gua mulai nyablon, mulai berdiri Kurambia. Ya. Kita bikin artikel itu 2 kodian 20 pieces. Kita bikin artikel itu waktu itu yang ada dalam pikiran gua. Maret kan, akhir Maret orang wisuda di kampus kan. Waktu itu gua masih belum wisuda itu. Gua ngeliat di Instagram waktu itu, baru-barunya Instagram ya kan. Gua liat di Google itu desain-desain yang sedang naik itu tentang desain-desain wisuda. Ya. Nah, malahan nggak ada minangnya sama sekali. Gua ya udah gua bikin desain-desain wisuda. Gua jualin ketika orang wisuda di Stain. Tapi lu masukin motif Minang. Nggak ada Minang, nggak ada. Emang waktu itu memang apa sih yang bisa kita bikin desainnya? Udah kita bikin aja dulu gitu. Nah, gua bikin sama teman gua, partner gua, 20 pieces. Kita berdiri stand di Stain. Terus kita jualin di sana dari pagi sampai sore. Waktu itu sehari wisudanya, yang laku cuma 1. Itu tahun 2016. Oh ya, pas awal banget kita langsung istilahnya itu kita belum punya konsep, kita desain pun kita belum punya konsepnya seperti apa Kurambia ini ya kan. Yang penting kita hajar aja dulu waktu itu. Nah, ketika di lapangan, ya emang kita agak kecewa sebenarnya kan. Kita udah susah-susah, ini segala macam, sewa tempat di sana lumayan kan, untuk bayar kebersihan. Yang laku cuma 1 dan itu pun balik modal doang. Ya, balik modal doang karena mungkin orang kasihan kali ya. Nah, setelah itu kesulitan yang bro. Nah, setelah itu malahan 6 bulan kita nggak ada orderan. 6 bulan nggak ada. 6 bulan kita nggak ada orderan. Partner gua ninggalin gua, dia nyerah gitu kan. Dia nyerah dengan kondisinya 6 bulan nggak ada orderan, nggak ada ya uang masuk lah gitu ya. Ya udah gua sendiri gitu. Gua sendiri setelah 6 bulan gua mulai belajar lagi gimana sih buat manajemen si sablon ini, bagaimana sih marketingnya, gimana gua bisa survive di sini gitu. Berarti kesulitan bro pas awal-awal ya? Iya, awal pasti. Karena bagi kita pemuda-pemudi Tanah Datar, Kurambia itu sekarang udah rajanya sablon di Tanah Datar. Nah, pernah kepikiran nggak atau pernah down nggak bro selama berkarya di bidang sablon tentang ini loh, pemuda Tanah Datar? Gue ngerasa atau gue aja nih yang ngerasa kurangnya kurangnya penghargaan
terhadap hasil desain yang kita kasih gitu. Karena menurut ya gua sih pemuda-pemudi nggak terlalu mikirin tentang desain, yang dia jelas minta pesan baju motif ini udah kelar gitu. Ada nggak kepikiran sampai ke sana? Di awal itu sering banget orang mesen 2 pieces doang kan. Ya waktu itu kita memang zaman-zamannya merintis awal, 2 pieces desainnya nggak coret-coret, hanya coret-coret di kertas dan kita yang disuruh ngedesain. Itu ngedesainnya aja butuh tuh sehari sampai 2 hari, revisi segala macam. Yang dicetak cuma 2 pieces, yang dibayarkan cuman kaos sama biaya sablon. Sedangkan desain kita nggak dibayar gitu. Nah disitulah gua agak gimana, bisa nggak sih gua survive di sini gitu. Karena dari sikap, bukan sikap sih, lebih kepada gimana orang menghargai tentang desain itu sendiri, itu di sini belum ada kesadaran gitu. Orang masih menganggap desain itu gratis, desain itu gampang kok. Cuman coba deh kawan-kawan lihat lagi, untuk bisa belajar Corel itu, Photoshop itu lumayan lama itu jangka waktunya gitu. Dan kalaupun ingin instan, ingin cepat, itu kan harus les, harus kursus dulu. Dan itu nggak sedikit uangnya untuk kursus gitu. Kalau sekarang kan di YouTube banyak ya kan. Kalau sekarang banyak, kalau dulu mana ada gitu. Dulu kita kalau ingin dapat bimbingan itu memang harus bayar dulu buat ikutin pelatihannya gitu. Karena desain itu kita memikirkan desain itu adalah sebuah karya. Betul. Karya itu punya nilai masing-masing. Nah itu. Nah dalam konteks bro selaku berani ngambil nama tradisi, alat senjata tradisi ya Minangkabau Kurambia ke brandnya usaha bro, otomatis desain-desain yang bro punya lebih melekatkan seni daerah berarti. Oke. Jadi 2016 sampai 2017 bro. Jadi gua lebih dikenal di mana bikin kaos di Kurambia. Kan? Jadi Kurambia orang lebih mengenalnya tempat bikin kaos. Jadi 2018 gua mulai gua menciptakan sebuah produk, desain Kurambia sendiri. Itu gua mulai dari desain Langkah Tigo. Langkah Tigo itu desainnya lebih ke gambar. Nah, gambar sile, orang sedang bersile. Dan itu lumayan diminati oleh konsumen, oleh orang-orang yang membeli gitu. Ya karena bagi mereka mungkin unik. Karena selama ini sablon yang kita lihat cuman bermain di kata-kata, bermain di label-label. Nah, bro memasukkan unsur seni, unsur tradisi ke kaos yang bro bikin gitu. Nah, lain dari itu, gue pengen tahu nih, bro, selain dari kaos, nah sekarang kan Kurambi udah mulai makin besar gitu. Selain dari kaos, bro punya produk apa lagi nih? Gue sih lebih ke pokoknya apa yang bisa gue bikin produk, gue akan branding dengan Kurambia gitu. Misalkan jam tangan. Jam tangan kemarin tahun ini gue baru launching jam tangan. Terus ada lagi kayak jam tangan dengan brand Kurambia. Ini gue pakai yang jam tangan Kurambia. Ini ya digital watch kan. Ini yang pakai digital watch. Ini kalau boleh tahu berapa harganya nih, Pak? Kalau untuk pasaran, untuk brand lokal sih 200-an. Kurambia. Ya, Kurambia. Nah, ini kan desainnya ada yang gue selipin di sini. Desain kayak Inya gitu. Inya. Harimau. Ya, harimau. Nah, lebih kepada di Minang itu kan ada yang tasure, tasire, tasuro. Ya. Jadi gue
lebih apa aja mengkonsepkan itu di Kurambi itu nggak hanya yang tersurat kayak kata-kata gitu. Kita nggak jarang mainkan seperti itu. Kita lebih banyak ke tersiratnya, tersirat dan tersuruhnya. Berarti setiap konsep yang bro bikin maksud dan tujuannya sangat mendalam. Iya. Terus kita ada desain terusir. Ya. Terusir itu kalau bro apa namanya, bro Raffi lihat-lihat Instagram kita juga pernah ngeluarin artikel baru-baru ini terusir. Itu cukup diminati. Filosofinya itu dari kita ngambil dari apa namanya ceritanya Buya Hamka yang tenggelamnya kapal Van der Wijk, yaitu ada dua insan, Zainuddin dan Hayati yang tidak bisa bersatu, dan si Zainuddinnya terusir dari kampungnya sendiri. Nah, kita bawakan itu ke konsep desain kaos. Nah, yang lain dari jam tangan apa tadi, Pak? Ada tas juga. Yuk, tas ransel. Kurambia. Iya. Tapi warna hitam, tapi desainnya hitam juga. Iya. Nah, lain dari tas. Nah, baru-baru ini kita kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Volunteer.